Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang dimanapun berada. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan hari ini 23 September 2024 untuk membahas materi mengenai mati total. Jadi kita masih melanjutkan mati total pertemuan kemarin. Redmi Note 8. Ini bukanya Redmi Note 8 ini dari belakang apa? Satu set nih. Oh ya, dari sini. Udah ada baterainya ini. Udah ada baterainya. Nah, ini kita ambil sebagai bahan. Bongkar saja ini ya. Kita bongkar saja. Bongkar kawan-kawan, ingat. Siapin rantang. Itu yang mati total kemarin digarap si anu. Gimana kelanjutannya? Jaya. Cancel. Kenapa? Pulang Jakarta. Buru-buru. Ya, ini penonton offline ya. Bukan penonton offline, memang peserta offline. Jadi kita garap dulu ini. Itu yang Infinix-nya gimana? LCD. Belum ada laporan. Coba deh nanti dicek. Yang digarap Fajar kemarin. Fatma, yang Note Infinix. Udah. Nah, kamu udah tahu? Ya. Udah digarap. No, kok belum ada belanja? Gimana ceritanya itu? Nggak ada duit. Kayak orang susah aja. Jangan besok, saya butuh cepat ya. Nah. Ini nanti Mbak Lia sama Indra ini kita lihat ya. Nanti apapun kondisinya ini kalian teruskan. Saya kebetulan siang itu ya kayak tadi repotnya luar biasa juga. Tamunya juga silih berganti. Mana nih mukanya ini? Kok susah banget? Nggak perlu buka tulang, salah saya. Tapi ini yang ngelem ini loh luar biasa. Ya nggak perlu buka bawah ya. Nah, kita lakukan prosedurnya kawan-kawan. Apa tadi prosedurnya pertama?
yang mati total tanpa arus sama sekali. Cek dulu switch on off-nya. Caranya gimana? Ya kasih tegangan, kasih. Bisa pakai pengukuran pasif boleh. Alah, sampai cuil jadinya. Ada kartu orangnya lagi. Utuh ya, masih ya ini. Utuh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kasih test point dulu, kasih tegangan. Di sini ada test pointnya nih. Ya. Ada test pointnya, kawan-kawan perhatikan. Kita akan cari test pointnya. Nah, ini udah ada bekas test point ya. Ya, bisa dipastikan di situ. Kita lihat. Pengecekan terlebih dahulu. Kita pastikan test pointnya benar ataupun tidak. Kabel hitam, kabel merah, kalibrasi. Oke, sip ya. Nah, lalu kita ukur kabel merah, kita taruh di ground. Ya, taruh di ground sini biar kelihatan. Lalu kita cari groundnya. Ini ground. Oke, ini positif ground. Berarti yang febatnya yang ini. Pasti begitu dia ya. Ini ketemu febatnya. Nah, kita cari yang nol juga. Ini pasti nol nih. Oke, berarti ini positif test point febat. Positif test point febat. Yuk kita bikinkan tempat. Kita kasih kaki. Sudah, ini cukup kuat ya. Cukup kuat. Lalu jepit pakai power supply. Power supply-nya nyalain dulu. 4 volt. Kemudian ini groundnya saya taruh, saya jepit di sini. Di bawah kanan ini ya. Kanan, terus kasih tegangan di sini. Set. Wah, dapat kasus pertama. Naik atau short sebelum on. Abaikan dulu karena kecil ya. Sebenarnya ini harus kita hilangkan. Kemarin susah-susah mau nyari kasus yang short kayak gini, short sebelum on yang kecil. Malah hari ini ketemu. Gitu kan ya. Karena banyak bahan belum saya bongkar. Sebenarnya kalau besok mau kawan-kawan, yuk kita cek yuk itu ada ini kita taruh kerjaan cek aja dulu gitu loh. Analisa ini ngapain, ini apa rusaknya gitu. Itu kan bahan-bahan yang saya beli belum sempat dicek. Apa kan itu bahan nanti kita jual. Kita jual ke LPK Quantum, ke Mbak Ika. Ya, dapat duit kita tuh. Dia kan lagi cari bahan. Buat pelatihan besok. Nah, saya kan punya tuh. Lumayan, masa saya enggak dapat duit. Iya. Oke, baik, kita ukur. Kita ukur benar enggak ini? Skalanya kita ubah. Ya, skalanya kita ubah. Hitam di ground. Kalibrasi dulu. Febatnya ini kita ukur. Ada 4 volt? Ada ya.
Ada 4 volt. Sekarang on off-nya. Kan tegangan udah masuk. On off-nya kita cek. Ada nggak tegangan ke situ? Nah, mana on off-nya? Di sebaliknya biasanya. Oke, di sebaliknya sini. Ya. Nah, ada konektor 4 ini. Kita cek. Ada nggak salah satunya? Nggak ada ini ya. Saya nggak tahu jalur on off-nya yang mana. Kita coba satu persatu. Yang ada tegangan itu yang jalurnya. Ternyata nggak ada kawan-kawan. Ya. Pastikan aja. Aduh, kan nggak dapat nih yang pasti yang mana jalurnya gitu kan ya. Daripada menebak-nebak. Ini tadi Redmi Note 8 ya. Kita buka di Borneo. Kita buka di Borneo. Redmi Note 8, cari on off-nya. Gitu loh. Jadi biarpun lambat tapi terarah. Satu persatu kita cek. Apakah memang si IC power tidak bekerja? On off itu kan dapat tegangan dari IC power. Karena short tadi. Kalau iya, ya mau tidak mau ini kita lanjutkan ngilangin short dulu nih. Ya. Nggak bisa lanjut. Karena memang harusnya tidak ada sama sekali kan. Redmi Note 8. Gitu. Kita cari jalur on off. Jadi intinya kawan-kawan yang baru belajar itu step by step-nya ini loh. Step by step bikin anak. Oh, itu mah enggak usah diajarin. Ya. Alami itu sakti mandraguna. Baik. Sudah ini muncul? Ya nih. Nah, dia. Ya, jalur on off-nya berarti yang paling bawah nih. Seharusnya yang paling bawah ini ada tegangan. Tadi nggak ada. Apakah ini salah? Ya belum tentu. Dia nggak dapat supply dari IC power tadi. Iya, IC powernya tadi bermasalah. Kenapa? Short sebelum on. Mau nggak mau nih ya. Udah dapat kasus kayak gini ya kita selesaikan lah. Ini saya ulangi lagi, saya ukur. Jadi di bagian bawah, ya di kaki nomor paling bawah ini nomor 4 ya. Ini dia tadi. Harusnya ada tegangan. Nah, ini cuman ada nih, ada. 1,7. Tadi nggak ada. Kan kita sama-sama ukur kan tadi. Nah, memang tegangannya 1,8 sampai 4 volt seharusnya. Normalnya segitu. Ini normal enggak? 1780 itu normal. Masuk 1,8 ya. Oke? Tapi jangan senang dulu, Bos. Ya. Jangan senang dulu. Kita shortkan. Kita konsletkan. Kita konsletkan antara ground, ini ground, dengan on off. Kita lihat arusnya. Ada ya? Ada. Jadi belum tit ini. Saya tekan, tahan, lepas. Jatuh lagi ke 0. Jadi nolnya itu di 0,006 itu. Tapi intinya tadi, ini shortnya tidak mempengaruhi tegangan. Ya. Shortnya oke nih. Tidak ada masalah lah. Nah, tapi jatuh lagi ke 0. Berarti masuk di poin mati total nomor 2. Di poin nomor 2. Arus turun ke 0. Jadi dia waktu kita tekan on off ada arus naik. Ya, tapi turun lagi ke 0. Berarti masuk ke SOP nomor 2. Gitu loh. Untuk SOP nomor 2, ya, kawan-kawan sekalian, ini sering banget nih. SOP nomor 2. Seharusnya yang kita kerjakan di poin ini adalah kita colok dulu ke komputer, ke PC. Kita colok ke PC. Detek enggak dia? Ini. Detek enggak dia? Kalau dia detek, ya, kalau dia detek, maka yang kita lanjutkan bukan mengerjakan mesinnya, tetapi kita lanjut software. Ya kan? Nah, seperti itu. Untuk memastikan lagi, begini kawan-kawan. Rata-rata untuk handphone sekarang kan dia membutuhkan BSI. Di sini kita patut curiga dulu, jangan senang dulu ya. Patut curigai apakah dia membutuhkan baterai ID atau tidak. Gitu. Jadi sebelum jauh tadi, mundur satu langkah sedikit, kita harus pastikan
menggunakan kabel boot bagaimana ya. Nah, ini kita cari yang kabel boot. Ini dapat. Saya tandai ini warna merah, ini yang paling sering di Xiaomi ini. Nah, yang ini kita yang pakai test point ini, udah Pak, putus sendiri ya. Putus sendiri. Kawan-kawan tetap perhatikan power supply. Shotgun. Oh, ini belum nancep. Kabel saya belum nancep nih. Oh, saya baru ingat ya. Saya baru ingat ini 4 volt 2 ampere. Kemudian kabel power supply yang tadi kita pakai itu dia memang short. Ini punya alat enggak normal tuh, enggak enak. Ya. Ini 0 ya, perhatikan lagi. Jadi akan berbeda dengan tadi. Tadi ini bukan short sebelum on. Bukan. Kabelnya. Kabelnya. Ini kita coba nih. Nah, enggak kan? Enggak. Jadi tadi kabelnya ya, kabel power supply-nya itu saya lupa. Ini kita ulangi pengecekannya. Kita shortkan ya. Atau kita ukur dulu nih. Kita ukur. Oh, ini kadang ada, kadang nggak ada dia. Ya, perhatikan. Nggak ada lagi ya. Padahal tadi ada ya. Jadi di awal nggak ada, terus ada, nggak ada lagi gitu. Ini kita, test point-nya kita ukur. Jadi kalau terjadi kayak gini, ya kita menggunakan kabel boot. Ukur di febatnya, ada nggak dia 4 volt? Ada ya? Ada. Seharusnya di sebaliknya harusnya ada. Kita lihat dulu. Semoga ada. Ada lagi. Berarti tadi mungkin tidak pas. Kalau Ya, ngerjain kita nih, di prank kita. Makanya kita yang harus hati-hati. Benar nggak gitu loh. Betul-betul harus koreksi, teliti. Jadi jangan sampai satu kali penampilan, satu tampilan gitu udah langsung kita simpulkan gitu loh. Ya, udah jelas ya, nampak ya. Tadi ini short sebelum on-nya nggak ada. Iya. Di switch on off aman. Kita on kan sekarang. Naik ya. Saya lepas. Nyala ini. Nyala ini ya. Tuh, ini pakai kabel boot. Oh, hidup. Ya, ini handphone hidup. Oke. Ya, berarti nggak kasus ini. Nggak kasus ini. Tadi yang sebelum on 0,6 dan kita nggak coba lagi, kita bongkar-bongkar malah tambah. Makanya ini yang harus kita waspadai. Alat ukur kalau nggak pas, kita nggak teliti, kita kan udah dapat kesimpulan 0,006 short sebelum on. Lalu kita lakukan prosedur short sebelum on. Ya buang waktu yang jelas. Kita nggak akan salah langkah waktu pengukuran, ya kan nanti nampak ya. Ini nggak ketemu, cuman kan pusing jadinya. Kenapa gitu ya? Ya, pusing jadinya. Nah ini oke, kita lepas dulu. Ini kita balikin ya. Kita lihat bagaimana kondisinya ini. Makanya kabel boot itu penting. Penting buat kita analisa
masuk sampai ke menu apa ataupun tidak. Copot. Kita punya ndak LCD ini, baik ya? Redmi Note 8. Nanti cek ya. Nah, ini tidak ada tampilan sama sekali. Ya, tidak ada tampilan sama di ada. Kita coba yuk, pinjam yuk LCD-nya. Di sini tulisan Redmi Note 8 baterai 250, soket LCD 150. Jadi kemungkinan besar bermasalah kalau analisa dari sini soket LCD, handphonenya hidup gitu loh. Tak jelas ini ya. Ya. Nah, ini dilanjut dulu. Kalian coba dilanjut nggak nih? Ini ada baru masuk nih kemarin nih. X3 Pro ya. Mati total. Arus gantung. Ini kasus viral ini. IC cas. Ini apa nih? Kenapa dia sebut IC cas ini? Ada. Kita langsung cobain ya, kawan-kawan. Nah, ini ada LCD-nya. Segel ya, masih ya. Segel. LCD touchscreen Redmi Note 8 Black. Kita coba. LCD dari Brotherpad. Brotherpad. Boleh sinematiknya mungkin Mbak Ika atau Bang Jaya bisa dibantu. Ini laporan ke sponsor ini kan ya. Sini video kan. Nah, di Mbak Ika situ juga boleh dah. Jadi ya. Kawan-kawan, kita coba menggunakan tes ya, menggunakan LCD Brotherpad Redmi Note 8 yang tadi kita coba harusnya ternyata normal. Kita lihat apakah LCD-nya ataukah soket ya, dari sini nanti kelihatan. Jadi memang kita harus menggunakan LCD yang normal, mau tidak mau ini, mau tidak mau. Ini oke, soketnya di sini. Nah, ini kita copot aja udah. Kita tes, nanti dikasih tegangan. Tegangannya menggunakan power supply. Seperti ini, tinggal kita shortkan jalur on off-nya. Jatuh lagi. Lepas ya. Ini lepas. Angel. Karena saya harus menunjukkan juga tampilannya. Ini on-kan dulu. Tidak ada tampilan sama sekali. Jadi tetap tidak ada tampilan. Ini PR juga, nanti akan saya videokan PR kita bagaimana cara mengatasi kasus ini. Ya, dengan LCD baru ternyata sudah diganti tetap tidak tampil. Nah, apakah memang soketnya ataukah memang IC lampu gitu ya. Jadi ya display
Jadi ada dua yang harus kita cek ini. Ya, ini kasusnya sendiri kita pisahkan. Jadi tidak masuk mati total lah ini. Ya.